Berlatar di sebuah terminal, kisah akan berfokus dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Linda. Ini parasnya, di mana Linda sendiri sebenarnya ingin pergi menuju pesantren, tapi sebelum pergi, ia akan menghampiri kakak dari ibunya untuk meminta izin atas kepergiannya hari ini. Minggu lepas, Ibu. Masa tu saya tengah sambut hari jadi yang ke-21 tahun. Tapi bila saya jumpa doktor cakap saya tak ada apa-apa. Mungkin saya... Sesampainya di sana, si Bibi pun ikut bahagia ketika si Linda akan pergi dan tinggal di pondok pesantren, karena kalaupun Linda tinggal di sini, kondisi si Bibi kurang sehat jika mengurus Linda, apalagi ibu dan bapak si Linda sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Linda, Bonda Wiwin. Bonda Wiwin yang jaga asrama dulu. Sebenarnya Linda ragu untuk tinggal di sana, tapi di sisi lain si Bibi pun menyuruh Linda agar menerima semua kenyataan ini dan juga menyuruh Linda untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika si Linda akan pergi dan sempat masuk ke dalam WC dan Diri dengan Allah. Sudah tiba. oh my god, betapa terkejutnya si Linda saat tiba-tiba muncul satu sosok perempuan, di mana sosok perempuan ini ternyata adalah si Linda sendiri. Bisa disebut sebagai kodamnya. Pelanga-pelongo melihat hal tersebut, Linda justru melarikan diri saat sosok itu mengatakan bahwa ia ingin menagih janjinya. Adalah Kau buka aku. 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 1 jam setelah Linda tiba di pondok pesantren, momen yang menyeramkan pun datang ketika Linda sendiri tak sengaja menabrak salah satu santri perempuan. Dari situlah Linda melihat sosok dirinya sendiri persis dengan kejadian tadi, di mana sosok tersebut mengatakan kepada Linda bahwa tempat ini bukan untuk Linda seorang diri. Ini bukan tempat kau. Entah apa tujuan dari perkataan sosok tadi, yang pastinya Linda belum tahu benar janji seperti apa yang dimaksud oleh si hantu dalam dirinya. Tak mau memikirkan hal yang membuatnya pusing, Linda pun memutuskan untuk masuk dalam kamarnya dan mengeluarkan barang-barang yang ia bawa dari kota. Di tengah mengeluarkan barang-barangnya, Linda pun tak sengaja mengeluarkan bingkai foto yang di dalamnya ada foto ibu dan bapaknya, sehingga tak heran jika Linda di sini mengingat kembali semua kenangan di mana dari awal ia bersama ibunya sampai ia mengantar ibunya tepat di dalam pemakaman, bahkan sampai bibi dan pamannya mengantar ia tinggal sementara waktu di sebuah panti asuhan. Menurut kata polis, arwah mati kemalangan di rumah. jangan risau. Nanti dekat sini Linda akan jumpa banyak kawan. Di malam harinya, tepat di saat si Linda pergi mengikuti dan mendengarkan ceramah dari ustazah, dari sinilah lagi dan lagi Linda pun kaget ketika muncul momen di mana ia melihat lagi hantu di dalam dirinya. Tentu saja melihat hal tersebut membuat Linda pun alih-alih memutuskan untuk keluar. Baru aja keluar, Linda pun dibuat shock parah ketika melihat salah satu santriwati mengalami kesurupan parah yang membuat dirinya tercebur dalam kolam pada saat itu juga. Saya sudah mati.
Melihat keanehan demi keanehan, tentu membuat si ustazah pun menghampiri ibu pemimpin pondok ini yang salah satunya kakak kedua dari ibu si Linda, di mana si ustazah sendiri merasa curiga kalau di balik ini semua ada sangkut pautnya dengan kedatangan si Linda di pesantren tersebut, dan tujuan ia kali ini ingin menyuruh si ibu agar menyuruh Linda angkat kaki secepatnya pada malam ini juga. Jumpa Ustaz Aznan. Boleh bagi Kembali ke Linda yang tak mau semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi, Linda pun menelpon temannya di kota agar bisa menjemputnya sekarang juga. Tapi rencana tersebut sia-sia karena jaringan tiba-tiba hilang entah kemana, dan Linda sendiri memutuskan untuk keluar dan mencari tumpangan di luar pondok pesantren ini. Setelah berhasil keluar, Linda pun tiba-tiba mendengarkan suara solawatan atau mengaji seorang pria yang entah di mana asalnya. Linda yang penasaran dan dibuat adem pun memberanikan dirinya untuk menghampiri dari mana suara itu berasal. Setelah melihat pria itu, justru membuat Linda pun merasa ragu untuk menyapanya, karena kalaupun Linda menyapanya, tentu si pria itu bertanya apa tujuan dan mau kemana Linda sekarang. Tak mau si pria tersebut merepotkan kedatangan dirinya, Linda pun alih-alih pergi saja. Namun di tengah perjalanan Dan ya, Linda pun dibuat pingsan tak sadarkan diri akibat kaget muncul petir, dan pada akhirnya Linda pun tiba-tiba berada di sebuah rumah kecil, entah siapa yang menolongnya, dan ternyata ini semua berkat dari si pria semalam yang sebenarnya adalah seorang ustadz. Salam. Alhamdulillah. Awak dah sedar? Merasa dirinya sudah benar-benar pulih, Linda yang ingin melanjutkan perjalanan pun tak jadi ketika si ustadz menyuruh agar kembali saja ke pesantren, karena kalaupun Linda nekat pergi sendirian, itu akan membahayakan nyawanya, apalagi di dalam hutan ini banyak sekali makhluk halus serta binatang buas. Itu. Kejap lagi benda. Tak ada yang lebih baik dari mensucikan hati nak dekatkan diri pada Allah. Beberapa menit kemudian, Linda pun dijemput oleh uminya, di mana tujuan si umi di sini ternyata bukan cuma menjemput si Linda untuk kembali ke pondok pesantren, melainkan akan pergi ke salah satu orang pintar yang terletak sedikit jauh dari pondok tersebut dengan beralasan ingin menyuruh melihat apakah Linda di sini benar-benar diguna-guna atau mungkin memang ada alasan tertentu si hantu melekat di tubuh si Linda sampai sekarang. Pak Cik tadi tu siapa, Bonda? Maaf, Bonda, saya... Dia bernama Pak Umar, salah satu penjaga di dekat pondok pesantren ini, di mana si Umi pun terus terang mengatakan sekaligus mengungkapkan apa tujuannya kemari, tak lain tak bukan hanya untuk memastikan sekaligus menyuruh Pak Umar untuk mengeluarkan gangguan dalam tubuh si Linda pada saat ini juga. Ya, tapi saya sendiri bingung, buntu, tak tahu macam mana cara nak menolong dia. Belum masanya. Tapi mungkin sekarang dah sampai masanya. Alhasil Pak Umar pun mengatakan kalau soal mengeluarkan sebenarnya ia bisa melakukannya, tapi dalam kondisi yang semakin tua sekarang, ia ragu untuk mencobanya karena itu semua sangat membutuhkan banyak sekali energi. Selain itu, Pak Umar juga mengatakan bahwa adanya hantu dalam tubuh si Linda itu ya benar-benar ada gitu. Atau bisa Pak Umar bilang di sini itu penunggu yang menjaga raga si Linda. Ya, dan juga alasan si hantu ini belum keluar dari tubuh si Linda. Itu ternyata dulu ibunya pernah meminta kekayaan kepada jin dan berjanji ia akan menukarnya permintaan tersebut. Itu dengan anaknya setelah dilahirkan, yaitu si Linda sendiri, cuy.
Di keesokan harinya tepat di saat Selinda duduk melamun di dekat danau, tiba-tiba saja salah satu perempuan yang sedang bermain voli bolanya pergi ke arah Selinda. Namun anehnya, perempuan tersebut merasa ketakutan sekali saat ia menatap wajah Selinda sendiri. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Singkat cerita, di malam harinya ketika Linda selesai melaksanakan sholat maghrib, ia pun mengingat kembali kejadian-kejadian aneh yang terjadi dalam 2 hari ini. Tapi di tengah memikirkan itu semua, Linda justru terkejut saat mendengarkan teriakan banyak sekali orang di luar sana, di mana dari teriakan tersebut ternyata berasal dari samping masjid. Dan yang mana kejadian itu, Ustazah dan lainnya terlihat memaksa perempuan kemarin menatap si Linda saat akan mengambil bola voli agar turun dari ketinggian yang ya cukup lumayan tinggi, karena perempuan ini akan melakukan diskon nyawa, lebih tepatnya bunuh diri. Ya Allah. Saya tak dengar cakap dia, Ustazah. Oh my god. Tanpa mereka semua sadari, perempuan tersebut pun benar-benar loncat dan membuatnya modar putus nyawa. Di mana masalah yang membuat perempuan ini melakukan diskon nyawa itu sebenarnya dalam keadaan kesurupan dan juga mengada-ngada jika yang mengakibatkan ini semua adalah ulah dari si Linda seorang diri. Ini semua jadi sebab kau kan? Ha? Apa Ustazah cakap ni, Ustazah? Mengetahui insiden tersebut, si Ustazah yang tidak tahan dari awal pun dengan tegasnya menghampiri Linda dan mengatakan bahwa Linda sekarang harus pergi angkat kaki pada malam ini juga, karena menurut Ustazah sendiri, perbuatan Linda ini bukan cuma membuat kekacauan, melainkan membuat nyawa santri satu persatu hilang dalam waktu sekejap. Tidak mau membuang waktu lama-lama, si Ustazah pun menyeret si Linda masuk dalam mobilnya. Dari sinilah kemarahan si Ustazah pun semakin menjadi-jadi saat si Linda bersikeras ingin turun saja dari mobil tersebut, di mana si Linda yang tak tahan dengan omelan si Ustazah yang semakin keras pun tiba-tiba keluarlah kodam setan dalam tubuh si Linda, sehingga dari sinilah membuat si Ustazah pun kaget sampai terjatuh dalam jurang saat itu juga. Ustazah, kita nak pergi mana? Aku nak bawa kau pergi buang penat. Ustazah tak faham. Tak faham apanya lagi? Ha? Sampai ada budak yang mati sebab kau? Ha? Tolong! Ustazah! 1 jam kemudian, tepat ketika si Linda sadar dari pingsannya, Linda pun agak terkejut dengan tiba-tiba adanya si Ustadz kemarin yang datang menjenguknya, di mana si Ustadz ini pun sangat perhatian kepada si Linda, yang hal tersebut dibuktikan ketika si Ustadz meniatkan dirinya untuk menyembuhkan beberapa luka yang terdapat di bagian tubuh si Linda pada saat itu juga. Di tengah si Ustadz mengeluarkan ilmunya untuk menyembuhkan luka si Linda, dari sinilah kita pun akan terkejut dan tak menyangka ketika Ustadz yang kita lihat saat ini ternyata bukan yang asli, melainkan seorang jin yang sengaja menyerupai wajah si Ustadz sendiri. Dan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya, tiba-tiba datanglah mereka bertiga untuk mencegah jin tersebut agar tidak melukai si Linda, di mana si Pak Umar sendiri kewalahan saat adu kekuatan dengan jin ini. Tidak tega melihat Pak Umar yang terjatuh, si Ustadz pun cepat memutuskan dirinya untuk melawan jin itu sendirian. Kau fikir kau boleh hapuskan aku?
Kirain jin barusan udah modar, ternyata jin ini alih-alih masuk dalam tubuh si Linda yang membuat Linda sendiri mengalami sebuah kesurupan yang lebih parah dibandingkan dengan kesurupan manusia konvensional pada umumnya, sampai-sampai membuat si Ustadz kewalahan melawannya. Linda, Bonda sini. Tepat ketika kesurupan si Linda yang tidak dapat dikendalikan, ia pun mencekik leher si Umi sampai-sampai membuat si Umi pun sakit tenggorokan. Di mana melihat kejadian tersebut, Ustadz sekaligus Pak Umar yang takut si Umi meregang nyawa pun cepat membacakan beberapa ayat suci Al-Quran agar jin yang terdapat dalam tubuh si Linda saat ini dapat keluar saat itu juga. Dan setelah itu guys, film pun sudah berakhir. Itulah kisahnya guys. Bagaimana sih dengan kisahnya? Semoga kisah dari film ini bisa membuat kalian terhibur. Dan semoga kalian merasa ya terhibur lah intinya. Dan mohon maaf banget kalau akhir-akhir ini Oji jarang banget gitu bikin kontennya. Karena Oji sendiri ya banyak banget gitu kesibukan-kesibukan lain yang harus Oji kerjakan juga. Oke, terima kasih banyak guys. Dan jangan lupa buat kalian semua subscribe dulu channel Oji. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Oke, mungkin segitu aja yang Oji bisa sampaikan pada video kali ini. Saya Oji Srepet mau cabut dulu. Bye-bye.